Sholawat Badar Gubahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Menggunakan seni dan budaya untuk mempengaruhi masyarakat merupakan hal yang lazim digunakan, dengan mengingat seni dan budaya tersebut mengakar kuat di masyarakat, terlebih sebelum berkembangnya alat teknologi seperti saat ini, seni budaya dan pertunjukan lebih sering dilakukan di tengah masyarakat. Dengan pertunjukan seni budaya tersebut di masyarakat menjadi daya tarik massa untuk berkumpul, tidak jarang seni dan budaya mengandung beberapa satir, baik lirik maupun gerakan yang dilakukannya. Sindiran dalam seni sering dilakukan dan kadangkala yang disindir tidak merasa, namun dapat menimbulkan dampak yang luar biasa. Dalam konsep ilmu sosiologi dalam perubahan, bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sosial bermasyarakat selalu ada perubahan yang disesuaikan dengan pola pikir dan budaya yang berkembang di masyarakat, terlebih pada masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak suku dan agama yang hidup pada satu tempat yang sama. Akulturasi budaya akan lebih cepat terjadi pada kondisi masyarakat yang demikian. Kabupaten Banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau Jawa, dihuni oleh banyak etnis dan memeluk berbagai macam agama yang berbeda. Kedekatannya dengan masyarakat Bali dengan berbagai perbedaan seni dan budaya melahirkan berbagai seni dan budaya yang khas yang berbeda dengan seni dan budaya yang ada di Pulau Jawa pada umumnya dan juga di Pulau Bali. Serta beberapa budaya dari etnis lain yang hidup di sini, meskipun seni dan budaya yang sama yang hidup di Pulau Jawa maupun Bali dan beberapa seni dari tanah leluhur beberapa etnis ini juga masih dibawa dan berkembang di bekas kerajaan Blambangan ini. Banyak lagu karya seniman Banyuwangi yang dikenal hingga ke mancanegara sejak dulu kala, sebut saja lagu Genjer-Genjer karya Muhammad Arif yang digubah sekitar tahun 1942, ketika penjajahan Jepang. Lagu ini juga sempat dinyanyikan beberapa penyanyi terkenal pada zamannya seperti Bing Slamet maupun Lilis Suryani. Lagu dari gubahan lagu anak-anak, Tong Alat Gentang. Lagu gubahan penabuh angklung asal Banyuwangi ini tadinya merupakan kritik sosial kondisi masyarakat pada saat itu yang serba kekurangan pada masa penjajahan Jepang. Lagu sederhana syarat makna ini pada akhirnya dilarang oleh pemerintah karena, setiap mengumpulkan massa, Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI, yang melakukan pemberontakan kedua pada tahun 1965, menggunakan lagu tersebut untuk menarik massa, meskipun dalam syair lagu Genjer-Genjer yang ditulis tahun 1942 tidak ada kaitan dengan PKI, maka lagu ini pun terkena dampak pelarangan dinyanyikan sejak Orde Baru. Beruntung hanya lagu Genjer-Genjer yang dilarang, bisa dibayangkan jika penggunaan palu dan arit juga dilarang dengan alasan lambang, palu arit digunakan oleh PKI. Dalam pertarungan politik untuk saling mempengaruhi masyarakat, umat Islam terutama warga Nahdlatul Ulama juga menggunakan seni dan budaya. Salah satu seni yang digunakan adalah tari kuntulan yang menggunakan alat musik utama berupa rebana dengan nyanyian bernuansa Islam dan lantunan sholawat. Karena Partai Komunis menggunakan lagu Genjer-Genjer, warga Nahdliyin saat itu belum mempunyai syair yang khas hingga Kiai Haji Ali Mansur mengubah sebuah syair yang dikenal dengan Sholawat Badar. Raden Muhammad Ali Mansur, kelahiran Jember tanggal 23 Maret tahun 1921 yang sejak tahun 1960 menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terinspirasi dari sebuah kitab yang berjudul Menzumah Al-Badar Al-Musamma Jaliyat Al-Qadar fi Fahail Al-Badar, karya Al-Imam As-Said Jafar Al-Barzanji, sehingga beliau menulis sebuah karya sastra yang dikenal dengan Sholawat Badar. Kabupaten Banyuwangi yang dulu merupakan wilayah kerajaan Blambangan, dikenal dengan berbagai seni dan budaya yang berkembang dengan baik. Akulturasi budaya dari berbagai macam etnis dan agama tersebut melahirkan berbagai macam tradisi dan budaya yang khas yang tidak ditemukan di daerah lain. Hal inilah yang menjadi salah satu pemantik bagi Kiai Haji Ali Mansur yang memang gemar akan seni dan sastra menuliskan sebuah syair dalam bahasa Arab. Dalam pertarungan politik, ketika lawan politik menggunakan media, maka harus dilawan dengan media. Begitupun ketika lawan politik menggunakan seni dan budaya untuk mempengaruhi massa, maka dengan lantunan seni dan budayalah seharusnya untuk melawannya. Sholawat Badar merupakan salah satu gubahan sastra terbaik dari Kementerian Agama, karenanya tidak mengherankan jika beberapa kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga bergelut di dunia sastra. Sebagaimana dulu Raden Muhammad R.M. Ali Mansur, nama sesuai tercantum dalam data anggota konstituante, tidak dapat dilepaskan dari peran beliau sebagai salah satu pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama. Karir beliau pada Kementerian Agama, dari mulai jadi guru madrasah di Tuban, menjadi kepala KUA di wilayah Kabupaten Sumba,
kepala bahagian politik dan aliran agama pada Kantor Agama Provinsi Nusa Tenggara, hingga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, ketika menggubah sholawat Badar pada tahun 1962. Perang Badar merupakan perang besar yang terjadi di zaman Nabi. Dalam perang ini Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad dan ketaatan kepada para pemimpin yang memberikan semangat juang bagi mereka sehingga Allah meridhoi bagi kemenangan prajurit Badar. Semangat dalam perang inilah yang digambarkan dari syair sholawat Badar yang mampu menggugah semangat jihad umat Islam melawan faham komunis yang saat itu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis di bawah kekuasaan mereka. Sekian, penulis adalah Ketua Lentera Sastra Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.